Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, mungkinkah seorang Katolik menerima ketujuh sakramen? Sejauh saya tahu hanya 6 yang bisa diterima oleh seorang Katolik. Tidak mungkin bisa 7, katanya. Pertanyaan ini muncul ketika saya buat video tentang seorang duda yang akhirnya menjadi pastor. Lalu saya mau menjawab pertanyaan itu di video ini. Ada 7 sakramen yang kita kenal dalam gereja Katolik. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat atau pengakuan dosa, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tahbisan imamat, sakramen perkawinan. Ketujuh sakramen ini, kalau mau kita golongkan, ketujuhnya tergolong dalam 3 kelompok besar. Yang pertama sakramen inisiasi, sakramen initium, awal, langkah awal supaya semakin kokohlah kita sebagai bagian dari gereja Katolik. Apa itu? Sakramen baptis, krisma, ekaristi. Nah, ini sakramen yang menjadi pintu menuju sakramen lain dan menjadi awal bagi kita sebagai seorang Katolik. Itu ya, baptis, krisma, ekaristi. Maka ada orang yang tidak menerima krisma tetapi sudah melangkah ke sakramen selanjutnya. Itu untuk kelayakannya kurang. Karena ada 3 sakramen inisiasi ini. Sakramen baptis, krisma, ekaristi. Lalu kelompok kedua adalah sakramen penyembuhan. Nah, dengan menerima sakramen ini kita disembuhkan dari sakit, jiwa, rohani, tubuh juga memungkinkan untuk sembuh. Sakramen apa saja yang masuk ke dalam sakramen penyembuhan ini? Sakramen pengurapan orang sakit dan sakramen pengakuan dosa. Dengan kedua sakramen ini kita disembuhkan, dipulihkan lagi. Dan ini ada dalam gereja kita. Lalu kelompok ketiga adalah sakramen pelayanan. Dengan menerima sakramen ini, kita memberikan pelayanan, kita keluar dari diri kita menjadi seorang bagi yang lain, kita memberikan pelayanan sebagaimana Kristus sendiri sudah menjadi pelayan bagi kita. Dia adalah Allah tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Begitu dikatakan. Dan kita mengambil spiritualitas itu dengan menghidupi sakramen pelayanan ini. Sakramen apa itu? Sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan suci. Nah, sekarang kita berbicara tentang ketujuh sakramen. Apakah mungkin seorang Katolik menerima ketujuh sakramen ini? Mungkin dan bisa. Bagaimana caranya? Begini contoh ceritanya. Ada seorang Katolik, dia dibaptis dalam gereja Katolik. Setelah dibaptis, ya dia akhirnya menerima seyogianya, menerima sakramen ekaristi, krisma, tetapi urutannya seringkali sakramen baptis, krisma, ekaristi. Ketiga sakramen ini sudah diterima. Sebagai persiapan atau kadang dalam perjalanan waktu, kita seseorang ini menerima sakramen tobat. Sakramen tobat sudah 4. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah pastor, katakanlah begitu, ke seminari. Dia melalui proses pendidikan dan dengan baik-baik dia akhirnya ditahbiskan, diterima untuk ditahbiskan, maka dia menerima sakramen tahbisan. Nah, ketika dia menerima sakramen tahbisan ini, dia menjalani panggilannya, dia pernah katakanlah kena tabrak dan akhirnya sakit parah dan seorang pastor dipanggil untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepadanya. Akhirnya dia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Sudah 6. Dan ternyata dia sembuh lagi. Dan dia merasa, sepertinya saya akan lebih kokoh kalau bisa ditemani oleh seseorang yang lebih bisa memperhatikan saya. Lagi pula saya karena alasan pribadi, katakanlah begitu, dia tidak bisa menjalankan imamatnya lagi. Lalu dia memilih untuk mundur dari jabatan imamatnya. Maka dia meminta kepada uskupnya atau kepada pimpinannya untuk menerima laikalisasi, proses lepas
dari jabatan imamat itu, dan ini hanya bisa diizinkan oleh tahta apostolik untuk lepas dari ikatan tahbisan suci. Nah, lalu kalau dia misalnya anggota dari satu tarekat religius, dia juga harus keluar dari tarekatnya dengan meminta izin dari paus, tahta apostolik, atau dari uskup, tergantung apakah itu tarekat tingkat kepausan atau tingkat keuskupan. Lalu akhirnya tidak ada lagi halangan, dia sudah lepas dari kaul-kaulnya, dia sudah lepas dari jabatan gerejawinya, maka dia akhirnya memutuskan untuk menikah baik-baik dalam gereja Katolik. Kebetulan ada seorang wanita yang mencintai dia, mau merawat dia setelah kecelakaan kemarin. Lalu akhirnya dia menjadi seorang bapa dengan menikah dengan perempuan tadi. Dia menerima sakramen perkawinan secara sah di dalam gereja Katolik. Maka ketujuh sakramen ini bisa dicatat dan diterima, meskipun kasus seperti ini sangat jarang. Maka kalau kembali ke pertanyaan mendasar itu, apakah seorang Katolik bisa menerima ketujuh sakramen itu? Jawabannya bisa. Tentu dengan penyelidikan yang ketat, dengan alasan yang kuat, dan dengan restu sah dari gereja, dari tahta apostolik. Pace bene.